Ya gimana? Sebutkan satu contoh yang saya lakukan memframing dan menghujat agama Islam. Silakan. Ya enggak ya, kayak seperti hadis tadi yang minum kencing apa tuh unta, yang nyium batu itu yang satu-satu minum air kencing unta. Ya. Apa yang saya framing dan apa yang saya hujat? Silakan. Ya nggak ada gitu, kesannya kan. Tadi katanya framing hujat. Ini gimana sih Gemoy? Tadi katanya saya framing, saya hujat. Di mana saya framing hujatnya? Kamu bilang nggak ada. Ya enggak, maksudnya kesannya kayak gimana gitu kan, dari situ aja kan kita mikirnya udah ke situ gitu. Iya, kalau cuma mikir-mikir nggak apa-apa, tapi kan faktanya demikian. Begini. Ada kisahnya, Edis. Betul, ada kisahnya. Ada seseorang yang dia itu sedang tidak enak badan. Lalu dia datang. Iya, lalu dia datang kepada Muhammad. Nah, sama Muhammad disuruhlah dia minum air kencingnya hewan, betul? Iya, dengarnya sih gitu. Iya. Namanya aku juga gitu. Makanya saya bilang, jikalau Anda mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Muhammad, kalau Anda sakit, Anda minum air kencing hewan, betul? Itu kan hadis, itu kan zaman dulu sih. Itu kan zaman dulu. Kenapa tidak bilang begitu juga kepada Muhammad? Muhammad yang menyuruh orang hirup-hirup air 3 kali, betul nggak? Iya, itu kan dalam hadis. Jadi bilang aja itu kan zaman dulu, sekarang nggak perlu lagi. Oke lah gini, Gemoy, gini. Karena kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu menutup-nutupi wajahmu, saya turunkan ya. Karena saya nggak bisa menerima kalau orang sudah malu jadi orang Islam. Kecuali kamu naikkan layarmu, kita lanjut diskusinya. Nah, seperti itu. Gemoy, gini Gemoy. Saya tahu itu mengguncang hati kamu, saya tahu. Saya itu hanya mengatakan begini, intinya begini Gemoy. Yesus kami itu tidak menubuatkan orang seperti Muhammad. Ya, kurang lebih 7 atau 6 tahun gitu ya, kalau nggak salah. Coba sekarang saya tanya kamu, kalau zaman sekarang ada orang umur 55 tahun menikahi anak umur 6 tahun, kira-kira apa yang kamu lihat? Kesannya bagaimana? Ya, nggak cocok lah. Ya, nggak cocok. Makanya saya bilang, ketika kalian mengatakan Muhammad suri tauladan, bagaimana kamu mengatakan dia suri tauladan, tapi di detik yang sama kamu mengatakan itu tidak pantas dilakukan? Iya, cuman kalau kita balik nanya juga kan, kayak ajaran kalian kan banyak juga yang nggak. Oh, berarti kamu mengakui bahwa ajaran itu nggak benar? Ya. Gimana Bang? Berarti kamu mengakui bahwa ajaran Islam itu nggak benar? Benar lah. Kalau Oke, gitu berarti menikahi anak umur 6 tahun itu benar? Dulu kan nggak ada hukumnya ya. Dulu nggak ada hukumnya. Katanya Muhammad suri tauladan sepanjang masa. Iya, suri tauladan sepanjang masa. Sampai hari ini patut dicontoh nggak dia? Patut. Apakah juga sampai lah. detik ini dia patut dicontoh? Patut. Oke. Kawan-kawan, jadi bagaimana pendapat kalian perihal dialog antara Edis TV dengan ibu seorang muslimah ini ya? Karena dari hijabnya beliau juga nampak ya seperti seorang muslimah ataupun menganut agama Islam. Tapi saya tertarik tadi mengenai satu pernyataan yang disampaikan oleh Edis TV, bahwa ada beberapa dari pemuka agama seberang yang kemudian nampaknya senang sekali memberikan sebuah klaim perihal Yesus itu ataupun di dalam Alkitab sudah dinubuatkan perihal Nabi Muhammad yang merupakan nabi dalam keyakinan beragama, dalam keyakinan beriman, saudara-saudari yang beragama Islam ataupun muslim dan muslimah. Nah, pertama-tama ini memang mesti clear ya. Tentu kan karena beberapa dari mereka itu bahkan sering sekali ya menggunakan beberapa ayat yang ada di dalam Alkitab untuk kemudian
sebagai dasar dalam mereka membuat sebuah pernyataan bahwa oh nabi kami dinubuatkan di dalam Alkitab, dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, juga di dalam Perjanjian Baru ada ayat-ayat yang kemudian mereka tafsirkan bahwa itu merujuk kepada pribadi Nabi Muhammad. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tentu ya kalau kita mengecek seluruh ayat di dalam Alkitab, sebenarnya tidak ada satupun yang kemudian merujuk kepada Nabi Muhammad. Dan itu sudah seringkali disampaikan, diuraikan oleh para apologet Kristen ataupun para hamba Tuhan, baik yang pendeta maupun yang tidak pendeta, itu sudah berulang-ulang menyampaikan bahwa tidak ada nubuatan perihal itu. Dan memang ini pada akhirnya menjadi sesuatu yang sangat mengherankan juga ya. Ada apa sih sebenarnya ya? Kan kita juga sering sekali mendengar istilah Alkitab itu sudah dipalsukan. Walaupun kalau ditanya aslinya yang mana juga nggak tahu mana aslinya. Sebab pernyataan bila itu sudah dipalsukan, ini kan mesti ada dasarnya. Dasarnya apa? Ada pembandingnya yang diklaim sebagai asli dan diklaim sebagai palsu. Tetapi kan itu juga pada akhirnya tidak bisa ditunjukkan. Lalu kemudian di tengah-tengah ada pernyataan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah dan segala macamnya. Tapi masih saja menggunakan beberapa ayat di dalamnya sebagai dasar untuk membangun kerangka teologis ketika mereka berbicara perihal oh ada nubuatan nabi kami di dalam Alkitab. Tapi katanya palsu. Kan ini memang kontradiktif pada akhirnya. Di satu sisi bilang palsu, tapi di satu sisi percaya ada isi yang katanya nubuatan tentang nabi kami. Nah, jadi yang mana sebenarnya ini? Berpegangnya itu di yang mana? Di yang palsu atau yang bagaimana? Nah, memang akhirnya kita menjadi mengerti bahwa selama itu kemudian dipandang menguntungkan kerangka teologisnya, itu akan dipakai, itu akan ditafsirkan. Tapi ini menjadi bentuk dari inkonsistensi ataupun ketidakkonsistenan perihal pernyataan. Nah, oleh karena itu, untuk kawan-kawan ya yang ada di luar sana, tadi ada beberapa topik yang Edis TV dan juga Ibu ini ya yang mereka bahas itu. Kalau saya membatasi diri mengenai hal seperti itu, bagi saya tidak punya kapasitas ya untuk menafsirkan hal seperti itu, karena itu di luar dari iman saya sebagai seorang Kristen, di luar dari iman saya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mengenai pernyataan tadi itu tentang ya ada pemuka-pemuka agama yang kemudian menafsirkan Alkitab. Nah, ini tentu sebagai orang yang beragama Kristen, yang kitab sucinya adalah Bible ataupun kemudian Alkitab itu yang disebut dalam bahasa Indonesia, itu kami punya hak jawab, punya hak mengcounter dan meluruskan argumen-argumen teologis, narasi-narasi yang tidak sebenarnya dimaksudkan oleh ayat-ayat suci yang ada di dalam Alkitab. Tapi sebenarnya sesederhana begini ya. Kalau sudah yakin dengan literatur teologis dalam keyakinan kita beriman, untuk apa lagi sih butuh kitab suci orang lain untuk menjadi referensi, bahkan untuk memperkuat argumentasi teologis kita perihal apa yang kita imani, yang kita yakini? Buat apa? Lihat kekristenan. Sampai hari ini dalam banyak acara-acara dialog-dialog keagamaan, di mimbar-mimbar gereja, mimbar-mimbar kebangkitan rohani, tidak ada yang mana para pemuka agama Kristen, para hamba Tuhannya di mimbar-mimbar gereja, di mimbar-mimbar seminari itu membahas perihal agama, kitab suci orang lain. Nggak ada. Mengapa? Karena cukuplah Alkitab yang menjadi sumber dari kami beriman. Karena itu sudah kami yakini dan itu terbukti.